Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Intan Floresti. Kalian bisa panggil saya dengan panggilan Intan. Di sini saya akan membahas tentang analisis fundamental PT MNC Investama dengan kode saham BHIT. Sebelum saya menyampaikan tentang isi materinya, saya di sini akan menyampaikan daftar isinya terlebih dahulu. Yang pertama ada data rasio perusahaan. Yang kedua, analisa ranking. Kemudian ada profil PT MNC Investama Tbk. Yang keempat, ada penghargaan apa saja yang pernah diraih oleh PT MNC Investama atau BHIT. Dan yang terakhir itu ada mengapa saya memilih BHIT. Yang pertama ada data rasio perusahaan. Di sini saya membandingkan data rasio perusahaan media yaitu antara BHIT dan SCMA. BHIT sendiri itu adalah PT MNC Investama, sedangkan SCMA itu PT Surya Citra Media. Di sini saya membandingkan dengan 5 rasio. Yang pertama itu ada rasio ROE, yang kedua DER, yang ketiga PER, yang keempat PBVR, dan yang terakhir dividend yield. Yang pertama ROE. BHIT mendapatkan ROE minus 7,40%, sedangkan SCMA 24,49%. ROE itu adalah Return on Equity, perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Maka dari itu, semakin tinggi ROE, itu akan semakin baik buat perusahaan tersebut. Yang kedua ada rasio DER. BHIT mendapatkan rasio DER 204,97%, sedangkan SCMA 26,53%. DER yang dimaksud di sini itu adalah Debt to Equity Ratio, sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan harus dalam jumlah yang proporsional. Maka semakin kecil rasio DER, maka akan semakin baik bagi perusahaan tersebut. Yang ketiga itu ada PER. BHIT mendapatkan minus 5,50, sedangkan SCMA 18,38. PER yang dimaksud di sini itu adalah Price Earning Ratio, merupakan variabel yang menggambarkan psikologi pasar berupa ekspektasi serta persepsi terhadap saham. Maka semakin kecil rasio, maka akan semakin baik untuk perusahaan tersebut. Yang keempat itu ada PBVR. PBVR BHIT mendapatkan 0,41, sedangkan SCMA mendapatkan 4,50. PBVR itu Price Earning Book Ratio. Rasio harga terhadap nilai buku. Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar kelipatan dari nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Misalkan PBVR sebesar 3 kali lipat, artinya harga saham sudah tumbuh sebesar 3 kali lipat dibandingkan kekayaan bersih suatu perusahaan. Yang terakhir ada dividend yield, tapi saya tidak menemukan dividend yield di RTI, tidak menemukan dividend yield BHIT dan SCMA di RTI bisnis, maka saya tidak mengisinya. Tapi dividend yield yang dimaksud di sini itu adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur berapa besar tingkat keuntungan yang dibagikan perusahaan ke pemegang saham. Maka semakin besar dividen akan semakin baik untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada analisa ranking.
kita akan menganalisa ranking berdasarkan rasionya. Untuk ROE-nya, BHIT mendapatkan peringkat 2, sedangkan SCMM-nya peringkat 1. Dan untuk DER-nya, BHIT mendapatkan peringkat 2, SCMM-nya 1. Kemudian untuk PER-nya, BHIT mendapatkan peringkat 1, sedangkan SCMA 2. Selanjutnya PBVR mendapatkan peringkat 2, sedangkan SCMA 1. Untuk dividen yield-nya tidak saya isi karena saya tidak menemukan di RTI bisnis. Untuk totalnya BHIT mendapatkan peringkat 7, sedangkan SCMA 5. Kemudian ada profil PT MNC Investama Tbk atau dengan kode saham BHIT. PT MNC Investama Tbk MNC Corporation, sebelumnya Bakti Investama Tbk atau BHIT, didirikan 2 November 1989 dan beroperasi secara komersial mulai tahun 1989. Kantor pusat MNC Corporation berdomisili di MNC Financial Center, lantai 21, Jalan Kebon Sirih nomor 21 sampai 27. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BHIT terutama meliputi bidang perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan atau pemborongan, serta jasa dan perdagangan. Untuk fokus utama MNC Corporation ini saat ini antara lain seperti investasi di bidang media, jasa keuangan, properti, serta investasi lainnya. BHIT ini memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia atau biasa disebut dengan BI, antara lain yaitu Global Mediacom Tbk dengan kode saham BMTR, serta MNC Capital Indonesia Tbk dengan kode saham BCAP. Pada tanggal 28 Oktober 1997, BHIT memperoleh pernyataan efektif dari BPPAM LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham BHIT IPO kepada masyarakat sebanyak 123 juta dengan nilai nominal 500 per saham dengan harga penawaran 700 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 November 1997. Kemudian ada kepemilikan saham. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham MNC Investama Tbk atau BHIT yaitu yang pertama ada HT Investment Development Ltd sebagai pengendali yaitu 19,82%. Kemudian ada Haritano Sudipyo sebagai pengendali 17,64%. Yang ketiga ada PT Bakti Panjiwira pengendali 10,97%. Yang keempat ada UOB Kay Hian Hong Kong sebesar 18,03%. Kemudian ada Dewan Komisarisnya. Untuk komisaris utamanya PT MNC Investama itu komisaris utamanya Bapak Haritano Sudipyo, kemudian komisaris selanjutnya itu ada Ibu Liliana Tano Sudipyo, yang kedua ada Valencia Herliani Tano Sudipyo, yang ketiga ada Kardinal Alam Syah Karim, yang keempat ada Ricky Herbert Parulian Sitohang. Untuk direktur utama PT MNC Investama itu ada Bapak Dharma Putra,
Dan Wakil Direktur Utamanya ada Susanti Chandra Sanusi. Untuk direkturnya sendiri ada Tien, Natalia, Johann Sebastian, Henry Suparman, serta Mas Hudi Hamka. Kemudian ada penghargaan BHIT. PT MNC Investama Tbk mendapat penghargaan The Best Issuer tahun 2019 in Trade, Service, and Investment Sector, sedangkan untuk PT MNC Capital Indonesia Tbk mendapat penghargaan The Best Issuer 2019 in Financial Sector. Mengapa saya memilih saham BHIT? Karena saham BHIT pernah mengalami krisis pada tahun 2008 dan dia berhasil melewati dan bangkit kembali, bahkan BHIT berencana melakukan buyback besar-besaran. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.